Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Di video kali ini aku bakalan ngelanjutin materi tentang TWK teman-teman. Dan gimana kalian masih semangat kan belajar bareng aku? Harus tetap semangat teman-teman, karena sebentar lagi bakalan ada namanya pengumuman kelulusan ADM teman-teman. Sebentar lagi ya, sekitar akhir Juli ya katanya kalau nggak salah aku. Terus kalau kalian udah lulus, kemudian lanjut lagi ke ujian SKD teman-teman. Dan itu tuh rasanya kayak sebentar banget ya kalau kalian cuma kerjaannya rebahan terus teman-teman. Gimana kalian mau bisa menjawab soal-soal SKD tersebut. Nah, kita langsung aja ke videonya. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, kita langsung aja ke soal TWK nomor 1. Oke teman-teman, sebelum ke videonya, di sini aku mau bagi kalian yang pusing banget nih nyari tempat tryout yang yang recommended itu di mana. Aku saranin kalian untuk bergabung di Sobat CPNS nih teman-teman. Nah, selain itu mereka juga punya grup Telegram, kemudian ada IG-nya nih, kalian bisa kepoin Instagramnya, dan kemudian ada Facebooknya juga nih teman-teman. Nah, kira-kira di Sobat CPNS itu ada apa aja sih teman-teman? Nah, yang pertama itu kalau misalnya kalian udah berlangganan menjadi member premium, maka nanti di website kalian tuh bakal muncul seperti ini teman-teman. Anda berada di paket premium. Nah, kemudian dia ada tryout terbaru nih, paket 110 soal. Itu sebanyak 15 kali tryout ya teman-teman, dan passing grade-nya itu udah disesuaikan sama Permenpan RB ya. Dan juga soal-soalnya itu tiap soal TKP itu udah diupdate dengan soal anti radikalisme teman-teman. Udah ada soal-soal anti radikalisme. Nah, aku tuh biasanya kalau bikin video itu tuh selalu ngambil di sini teman-teman soal-soalnya, karena emang sebagus itu, apalagi tentang TKP radikalismenya teman-teman. Itu bagus banget teman-teman. Dan di sini juga bakalan ada tryout soal nih teman-teman, yaitu seperti yang aku bilang tadi, ada 15 kali tryout ya teman-teman. Nih seperti ini tampilannya. Nah, ini adalah tryout nasional, ini adalah tryout gratis teman-teman. Ini bisa kalau sebelum kalian mau beli ini, misalnya kalian mau mau lihat dulu soalnya seperti apa, kalian bisa nih menggunakan ini karena ini gratis teman-teman ya. Nah, kemudian misalnya kalian tertarik, kalian tinggal klik aja beli paket, terus itu masukkan kode referral dari aku yaitu jadi PNS, maka kalian hanya membayar sebesar 65.000 saja teman-teman. Jadi murah kan? Nah, kemudian di sini ada 15 paket tryout, kemudian ada juga latihan singkat nih teman-teman. Latihan soalnya latihan apa aja tuh? Mari kita lihat. Nah, di sini itu ada latihan TWK, kemudian TWK-nya itu mereka ada berapa banyak? Tuh, banyak banget teman-teman. Ya kan? Kemudian ada TIU juga TKP teman-teman. Nah, itu lengkap banget ya. Ini itu ada 15 soal per 15 menit teman-teman. Kemudian setelah latihan singkat, mereka juga sering bikin event tryout akbar teman-teman. Kemudian selain itu juga kalian bisa dapetin materi dan modul nih teman-teman. Nih, modul materi TWK, TIU dan TKP, kemudian modul CPNS dalam bentuk PDF nih teman-teman. Jadi kalau kalian misalnya nggak mau beli buku, kalian tinggal beli website ini aja teman-teman, sebesar 65.000 kalian udah bisa dapat tryout. Kemudian kalian juga udah dapat ebook teman-teman. Nah, jadi tuh kurang apa lagi sih website ini teman-teman. Tuh, mereka semua banyak banget tuh, ada modul resmi, kemudian panduan resmi CAT, kemudian kumpulan kisi-kisinya lagi teman-teman udah ada, dan ringkasan materi TWK, kemudian ebook di TAT CPNS CAT 2019-2020, kemudian ebook buku lolos CPNS, dan ini tuh banyak banget teman-teman, dan kalian bisa dapetin kalau kalian udah jadi membernya Sobat CPNS teman-teman, yaitu hanya 65.000 kalian udah dapetin ini semua teman-teman. Jadi tuh worth it banget, dan ini tuh memang soal-soal yang biasa aku ambil tuh emang dari sini teman-teman. Apalagi aku paling suka sama ininya teman-teman, soal TKP anti radikalisme teman-teman, karena tuh memang panjang banget dan full banget penalaran. Nah, kalau misalnya kalian udah beli paket, terus kalian udah bayar nih, maka akan keluar status kalian kayak gini. Nah, kalian di premium, kemudian juga mereka juga masa aktif akun itu selama setahun. Nah, jadi tunggu apa lagi teman-teman? Hanya 65.000 udah bisa dapat tryout, kemudian latihan singkat, udah bisa juga dapat materi dan modul, kemudian aktif selama setahun pula teman-teman. Nah, website mana lagi kalau bukan dari Sobat CPNS? Oke.
Oke gitu ya teman-teman, kalau misalnya kalian tertarik mau kepo sama websitenya, kalian bisa klik aja link di description box aku di bawah. Oke teman-teman, kita masuk ke soal nomor 1, kita baca bareng-bareng. NKRI merupakan sebuah negara yang luas yang mana setiap warga negara wajib melakukan perilaku bela negara jika dibutuhkan kapanpun dan dimanapun. Hal ini tak luput dari identitas nasionalisme bangsa Indonesia itu sendiri. Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak hambatan yang terjadi akibat perbedaan tidak menyurutkan bangsa Indonesia dalam berjuang mewujudkan cita-cita dan turut serta berpartisipasi dalam pergaulan di kancah dunia. Sehingga, oke teman-teman, kalian boleh pause dulu video ini, terus nanti jawabannya cocokin dengan aku. Oke, aku langsung ke pembahasannya ya. Nah, di sini itu ada kata kuncinya teman-teman, yaitu setiap warga negara itu wajib melakukan perilaku bela negara, teman-teman. Nah, gitu ya. Kemudian ada lagi nih, tidak dapat dipungkiri bahwa banyak hambatan yang terjadi akibat perbedaan. Nah, Indonesia sendiri itu luas ya teman-teman, yaitu dimana tidak hanya ras putih atau ras hitam saja teman-teman, tapi kan di Indonesia itu banyak percampuran suku, budaya, agama ya kan. Nah, jadi beraneka ragam. Dan itu apabila tidak ada sifat nasionalisme, maka dapat terjadi perpecahan teman-teman karena perbedaan ini gitu loh. Nah gitu ya. Kemudian itu dari perbedaan ini, walaupun mereka Indonesia itu warga negaranya itu penuh dengan keanekaragaman perbedaan ini teman-teman, tapi tidak menyurutkan bangsa Indonesia dalam berjuang nih teman-teman, yaitu mewujudkan cita-cita dan turut serta berpartisipasi dalam pergaulan di kancah dunia. Nah, sehingga tuh apa sih maksudnya teman-teman? Jadi di sini gimana sih kok bisa kayak gitu loh. Nah, jadi coba kita lihat satu persatu optionnya. A. Jati diri dan kepribadian bangsa yang menentukan nilai-nilai dari sebuah ideologi. B. Ciri-ciri bangsa yang besar dan tangguh adalah bangsa yang menjunjung tinggi konstitusi. C. Dibentuk Pancasila sebagai identitas fundamental NKRI. D. Dibentuk Pancasila sebagai identitas instrumental NKRI. E. Sikap kebangsaan perlu ditumbuhkan untuk mempertahankan identitas nasional. Oke, identitas nasionalisme Indonesia, identitas nasional Indonesia yang membedakan Indonesia dengan negara lain itu adalah keanekaragamannya teman-teman. Yaitu seperti aku bilang tadi, yaitu keanekaragaman suku, budaya, agama, ras gitu kan teman-teman. Nah, jadi di sini kan pertanyaannya adalah tidak menyurutkan bangsa Indonesia dalam berjuang mewujudkan cita-cita dan turut serta berpartisipasi dalam pergaulan di kancah dunia. Sehingga maka apa sih yang perlu kita lakukan supaya tetap ini teman-teman, tetap bisa mewujudkan cita-cita dan membanggakan Indonesia lah gitu kan. Nah, jadi menurut aku jawaban yang paling tepat itu aku langsung aja ya, adalah yang E teman-teman. Sikap kebangsaan itu perlu ditumbuhkan untuk mempertahankan identitas nasional teman-teman. Sikap kebangsaan itu seperti apa sih? Sikap kebangsaan itu adalah sikap cinta tanah air teman-teman, nasionalisme kayak gitu-gitu ya, bela negara, terus mementingkan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi kayak gitu teman-teman. Dan sikap kebangsaan ini harus dikembangkan teman-teman. Untuk apa? Untuk mempertahankan identitas nasional teman-teman ya kan, karena Indonesia kan penuh dengan keanekaragaman. Nah gitu ya, jadi jawabannya adalah yang E. Oke, kita next lanjut ke soal nomor 2. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 2, kita baca bareng-bareng. Nih, coba kita baca pertanyaannya langsung ya. Untuk meminimalisasi kemungkinan terjadinya kembali hal tersebut, selanjutnya masyarakat diharapkan kecuali, oke, ada kata kecualinya teman-teman, berarti yang salahnya ya. Terus karena ada kata tersebut, mari kita baca infonya. Kemelut gerakan separatis OPM masih tetap eksis di Indonesia. Gerakan tersebut muncul bukan karena tanpa alasan. Kekecewaan karena menganggap diberi perlakuan yang tidak adil oleh pemerintah pun menjadi salah satu penyebabnya. Nah, untuk meminimalisasi kemungkinan terjadinya kembali hal tersebut, selanjutnya masyarakat diharapkan kecuali. Oke teman-teman. Separatisme itu adalah gerakan yang ingin memisahkan diri dari Indonesia ya. Kemudian OPM itu adalah Operasi Papua Merdeka. Nah, jadi mereka ini pengen kayak melepaskan diri dari Indonesia, pengen merdeka lah gitu teman-teman. Karena apa? Karena kekecewaan menganggap
pemerintah itu tidak adil kepada mereka, teman-teman, gitu ya. Nah, itu menjadi salah satu penyebabnya gerakan separatis ini. Nah, jadi kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, gimana sih untuk meminimalisasi kemungkinan terjadinya hal tersebut, teman-teman, supaya tidak terjadi lagi? Kecuali, berarti yang salah ya, teman-teman. Oke, jangan salah kaprah. Oke, yang A, coba kita lihat. A, berpikir secara rasional, kritis, dan kreatif dalam menanggapi isu kemerdekaan. Ini boleh ya, teman-teman? Kewarganegaraan maksud aku. Boleh ya, bener ya. Kemudian yang B, berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama. Ini jelas benar, teman-teman. Kemudian yang C, berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti korupsi. Nah, yang C ini juga tepat. Kemudian yang D, taat dan mematuhi pada setiap ketentuan, peraturan, dan perundang-undangan yang berlaku untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini juga benar ya, kita harus patuh sama kebijakan undang-undang, teman-teman. Kemudian yang E, berinteraksi dengan bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung melalui teknologi informasi dan komunikasi. Nah, ini tuh masalah di dalam negeri ya, teman-teman, separatis OPM ini. Jadi yang salah itu adalah yang E, teman-teman, ya kan, berinteraksi dengan bangsa lain dalam pencaturan dunia secara langsung atau tidak langsung. Nah, ini tuh tidak ada kaitannya dengan sikap untuk meminim gerakan separatisme ini supaya tidak terjadi lagi, teman-teman. Jadi yang E ini tidak ada sangkut pautnya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E. Nah, gimana jawaban kalian? Apakah sama dengan aku? Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 3. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 3. Kita baca bareng-bareng pertanyaannya. Adapun contoh perwujudan sikap nasionalisme sebagai siswa ditunjukkan dengan sikap, yaitu, ini ya, teman-teman. Contoh perilaku nasionalisme sebagai siswa ya, sebagai siswa. Kira-kira yang mana sih? Coba yang A, membeli dan mencintai produk dalam negeri. Yang B, menjunjung budaya masing-masing daerah. C, melakukan demonstrasi terhadap pelanggaran HAM. D, menonton film perjuangan kemerdekaan Indonesia. E, aktif dalam mengikuti kegiatan organisasi sekolah. Yang C ini jelas aku eliminasi, bukan ya, teman-teman, jawabannya. Kemudian mana lagi yang bisa kita eliminasi? Yang B ini juga bukan ya, karena menjunjung budaya masing-masing daerah ini takutnya bakalan terjadi yang namanya ini, teman-teman, cinta berlebihan sama daerahnya sendiri, teman-teman, gitu ya, dan menganggap daerah lain tuh nggak ada apa-apanya kayak gitu. Jadi yang B itu aku eliminasi. Kemudian yang A, membeli dan mencintai produk dalam negeri. Nah, ini juga aku eliminasi ya, teman-teman, karena ini bukan sikap nasionalisme sebagai siswa, tapi ini sikap nasionalisme sebagai warga negara yang yang overall kayak lebih ke umumnya gitu, teman-teman ya. Nah, jadi tersisa D sama E. Nah, menurut aku di antara kedua option ini yang paling tepat itu adalah yang D, teman-teman. Kenapa aku bilang yang D? Nah, kita ini kan sebagai siswa. Siswa itu adalah pelajar kan, teman-teman. Nah, jadi sikap nasionalisme yang bisa kita tunjukkan sebagai pelajar itu adalah menonton film perjuangan kemerdekaan Indonesia, teman-teman. Nah, dari film itulah kita bisa belajar nih bahwa gimana sih susahnya para pejuang kita dulu itu merebut kemerdekaan dari tangan penjajah, teman-teman. Dengan cara seperti itu, kita bahkan makin cinta nih sama tanah air kita, sama negara Indonesia, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita makin cinta sama negara Indonesia, pasti kita bakalan akan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, teman-teman, yaitu mungkin dengan cara belajar dengan sungguh-sungguh kayak gitu kan. Nah, jadi ya, menurut aku jawaban yang paling tepat itu adalah yang D gitu ya. Kalau yang E, aktif dalam mengikuti kegiatan organisasi sekolah. Nah, ini kurang tepat ya, teman-teman. Jadi menurut aku adalah yang D. Kita lanjut lagi ke soal yang nomor 4. Teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 4. Coba kita baca pertanyaannya. Peristiwa tersebut bersinggungan dengan kita baca infonya. Karena tersandung kasus korupsi dana bansos di tengah pandemi, wacana tuntutan hukum mati bagi kedua mantan menteri tersebut pun ramai dibicarakan. Belum lama ini, Wakil Menteri Hukum dan HAM yang angkat bicara. Menurut Edi Hiarij, kedua mantan menteri itu layak dihukum mati. Selain karena diduga melakukan korupsi di tengah pandemi, korupsi tersebut dilakukan dengan memanfaatkan jabatan yang mereka emban sebagai menteri. Peristiwa tersebut bersinggungan dengan, di sini yang ditanyakan bersinggungan dengan nilai apa ya, teman-teman? Coba kita lihat.
A. Nilai budaya, B. Nilai moral, C. Nilai sosial, D. Nilai kesusilaan, E. Nilai agama. Oke, yang pertama bakalan aku eliminasi adalah nilai agama. Gitu ya. Kemudian mana lagi yang bisa aku eliminasi, itu adalah nilai budaya ya. Nah, nilai budaya ini tuh maksudnya nilai budaya apa sih yang berkembang di suatu masyarakat kayak gitu teman-teman. Nilai sosial juga kurang lebih sama, maksudnya kayak gitu. Kemudian tersisa 2 nih, nilai moral dan nilai kesusilaan. Oke, menurut teman-teman jawaban yang paling tepat itu adalah apa? Oke, menurut aku jawaban yang paling tepat itu adalah yang B ya teman-teman, nilai moral. Nah, nilai moralnya itu sendiri, pengertian dari nilai moral itu adalah suatu yang apa ya, yang menentukan sikap kita teman-teman, atau akhlak gitu kan, perbuatan baik atau buruk kayak gitu. Nah, sedangkan kesusilaan itu adalah nilai yang berasal dari hati kita sendiri teman-teman, kayak gitu loh ya. Nah, jadi menurut aku si kedua menteri ini mereka melakukan korupsi di tengah pandemi itu udah melanggar yang namanya nilai moral teman-teman ya kan. Akhlaknya negatif nih teman-teman, nggak bagus, dan jadi moral mereka tuh gimana ya, moralnya tuh buruk gitu di masyarakat, di mata warga negara Indonesia ya kan. Jadi ini tuh kasus korupsi seperti ini tuh bersinggungan pastinya dengan nilai moral teman-teman, perbuatan yang buruk ya kan. Nah, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang B. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang terakhir. Oke teman-teman, aku lanjut ke soal yang terakhir. Coba kita baca bareng-bareng pertanyaannya. Makna yang terkandung pada alinea pembukaan UUD 1945 ke, oke, coba kita lihat infonya. Dalam mewujudkan banyak cita-cita dan tujuan segenap bangsa, Indonesia dalam bernegara tak terlepas dari ingatan pada perjuangan dan motivasi pada para pejuang dulu. Hal inilah yang menyebabkan bahwa dalam menyelenggarakan negara, khususnya pemerintah harus berusaha keras mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Dan hal itu tak luput dari makna yang terkandung pada alinea pembukaan UUD 1945 ke, oke, yang ditanyakan adalah alinea keberapa nih teman-teman, ya kan? Kemudian apalagi kata kuncinya, mewujudkan banyak cita-cita dan tujuan segenap bangsa Indonesia dalam bernegara. Nah, ini kira-kira maknanya itu terkandung dalam alinea pembukaan UUD yang keberapa. Oke, kalau misalnya kalian hafal tentang pembukaan, aku harap kalian semua hafal ya tentang pembukaan UUD 1945. Itu kalau di alinea kedua, itu pasti ada yang namanya, isinya itu kurang lebih kayak gini. Dan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selama usaha mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur ya. Kata dari yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur itu adalah cita-cita dan tujuan segenap bangsa Indonesia dalam bernegara teman-teman ya kan. Masyarakat yang merdeka, bersatu, kemudian berdaulat, kemudian adil, serta hidup makmur, itu adalah cita-cita dan tujuan segenap bangsa Indonesia. Tujuan bangsa Indonesia terhadap negara Indonesia kayak gitu ya teman-teman. Nah, jadi itu ada di pembukaan alinea kedua teman-teman gitu ya. Nah, jadi kalian bisa coba lagi buka-buka undang-undang kalian, dan di situ kalau misalnya kalian punya buku undang-undang nih, biasanya ada tulis itu makna yang terkandung pada tiap-tiap alinea pembukaan UUD. Kemudian ada juga yang namanya pokok-pokok pikiran gitu teman-teman. Pokok-pokok pikiran pembukaan UUD 1945. Oke gitu ya teman-teman. Gimana? Kalian udah salah berapa atau benar semua teman-teman? Coba komen di kolom komentar. Oke, itu dia tadi 5 soal TWK dari aku. Semoga ini bisa membantu persiapan CPNS kalian di tahun ini ya teman-teman. Dan juga semoga segala urusan kalian tuh dilancarkan ya teman-teman, dari mulai seleksi administrasi sampai ke tahap pemberkasan NIP ya teman-teman. Dan juga aku mau terima kasih banget buat kalian yang udah support aku sampai sekarang, terus itu nontonin video-video aku serta belajar bareng terus dengan aku. Aku ucapin terima kasih banget teman-teman. Kalian udah kalian udah baik banget mau dukung channel aku ini teman-teman. Dan juga jangan lupa di share video ini ke teman-teman kalian ataupun di sosial media yang kalian punya. Dan juga kalau misalnya kalian mau request video-video terbaru atau video-video yang menarik lainnya, kalian boleh komen di kolom komentar ini ataupun DM di Instagram aku di sini. Oke, segitu dulu dari aku. See you next video. Bye bye.